Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang suatu ayat yang merupakan ayat monumental. Di situ dinyatakan tentang hakikat agama yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang singkat yang menurut riwayat-riwayat yang kita dapatkan turun di ketika Haji Wada, yang menyatakan pada hari ini, kata Allah SWT, aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku lengkapkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agamamu. Agama itu sudah sempurna dari para nabi-nabi yang terdahulu yang diturunkan sesuai kepada umat mereka masing-masing. Demikian pun agama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup Nabi yang meneruskan ajaran agama yang lurus, agama Hanif. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah pada ayat ini. Cuma belakangan ayat ini digunakan sebagai dalil bahwa agama sudah sempurna secara harfiah, secara detail, sehingga agama itu tidak lagi perlu ditambah. Ya, ini benar, agama tidak perlu ditambah. Tetapi nas-nas yang diturunkan oleh Allah SWT dalam konteks berbagai kasus dan latar belakang umat, baik pada nabi-nabi terdahulu maupun pada konteks Arab ketika turunnya Al-Quran, ayat-ayat itu sesuai dengan zamannya dan tidak meleset. Itulah salah satu cara kita memahami nas Al-Quran itu, yaitu dengan mempelajari konteks masyarakatnya secara umum dan juga konteks secara khusus yang biasa kita sebut dengan asbabun nuzul. Konteks secara umum ini adalah sejarah. Bagaimana psikologi sejarah, psikologi masyarakat ketika turunnya Al-Quran. Bagaimana situasi, kondisi sosial ketika turunnya Al-Quran. Dan itu disapa dan diamanatkan oleh Al-Quran sesuai dengan konteks-konteks tersebut. Maka karena nas itu terbatas, sedangkan peristiwa dan konteks itu tidak terbatas, dia berkembang. Maka dapat disimpulkan bahwa yang sempurna di sini adalah fondasinya, dasar-dasarnya, kaidah-kaidah umumnya. Sedangkan detail-detail yang bersifat furu'iyah, dia akan berkembang terus. Dan itulah yang digunakan atau jalan yang digunakan oleh para sahabat. Umpamanya secara jelas dalam hadis yang populer ketika sahabat Rasulullah SAW Muaz ibn Jabal diutus ke Yaman, maka beliau ditanya dengan apa memutuskan suatu perkara. Maka Umar menjawab, tentu saja dengan kitabullah, dengan nas yang ada, yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya. Tetapi kalau dalam kitabullah tidak ada, maka Muaz menjawab, dia akan memutuskan perkara dengan sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam sunnah juga tidak ada, bagaimana beliau akan berijtihad untuk mendapatkan suatu keputusan perkara. Dasar ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah umum untuk bisa kita rujuk dalam memutuskan suatu perkara. Perkara-perkara yang muncul kemudian hari, yang tentu saja yang tidak bersifat dasar. Ya, kalau dasar-dasar itulah yang sudah disempurnakan oleh Allah sejak dari dulu sampai sekarang. Kalau Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, bukan berarti sebelumnya itu agama itu kurang.
atau tidak sempurna. Agama itu tetap sempurna dari dulu sampai sekarang. Cuma Allah menyatakan bahwa agama yang dipilih untuk kita adalah Islam yang sempurna dari dulu sampai sekarang dan ke depan dengan potensi yang bisa sesuai dengan segala zaman. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa dan perkembangan itu close atau ditutup hanya pada sampai kehidupan masa Nabi, maka agama itu akan menjadi close juga, dia akan mati dan tidak hidup. Oleh sebab itu, Islam akan hidup sampai akhir zaman, dan Islam itulah agama yang diturunkan oleh Allah sampai akhir hari kiamat nanti dengan berprinsip dasar-dasar umum yang sudah disempurnakan oleh Allah SWT, mulai dari Lauh Mahfuz sampai nanti hari kiamat. Nah, inilah makna dari ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Karena waktu yang sempit, tentu saja kita tidak bisa menguraikan secara panjang lebar, karena prinsip-prinsip ijtihad sudah digariskan oleh para ulama. Bagaimana memahami teks, bagaimana memahami nas, itu sudah dirumuskan secara lengkap oleh ulama-ulama kita, terutama oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengan mengacu kepada itu, kita bisa memutuskan perkara-perkara furu'iyat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip umum tadi. Ini sebagai penegasan dari apa yang kita sampaikan sebelumnya. Ini akan berlanjut bagaimana kita memahami nas-nas itu, ya sebagaimana yang digariskan oleh para ulama. Jadi pemahaman nas harus diikat oleh kaidah-kaidah yang benar. Karena kalau kita tidak terikat kepada kaidah-kaidah yang benar, maka akan terjerumus nanti ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri, dengan opininya sendiri, maka dia sudah menyediakan tempat duduk di dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.